Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan anugerah kepada kita semua. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Jogulus Kalekan, untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui, selama tidak ada pengumuman libur berarti pengajian kita tetap berjalan ya. Jadi meskipun tidak diumumkan, selama tidak ada pengumuman libur berarti pengajian tetap ada insyaallah ta'ala. Dan di kesempatan yang lalu kita sampai di halaman 62 ya. Halaman 62. Kita mulai 62. Malam hari ini kita memasuki halaman ke-62. Qala, keduanya berkata, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, keduanya mengatakan wa yasma'una kalamahu, dan manusia atau orang-orang yang beriman mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kaifa syaa wa kama syaa. Mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kaifa syaa, dengan tata cara yang Allah kehendaki, wa kama syaa, dan seperti yang Allah kehendaki. Artinya kalamullah itu mengandung suara, ada suara memang kalamullah itu. Dan suara Allah Subhanahu wa ta'ala bisa didengar oleh hamba-hambanya yang beriman. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma minkum, tidaklah ada seorang di antara kalian, ma minkum min ahadin, tidaklah dari kalangan kalian dari seorang pun, illa kecuali sayukallimuhullahu yaumal qiyamati, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainahu, tidak ada antara dia, wa bainahu, dan antara Allah, turjumani, penerjemah. Jadi setiap manusia kelak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak ada penerjemahnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza itsbatun, hadis ini merupakan bentuk penetapan li kalamillahi subhanahu wa ta'ala, akan adanya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena dia itu, hadis ini ya dulu menunjukkan bi sarihi lafzihi, dengan lafaz-lafaznya yang jelas dan gamblang, ala anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi yatakallamu, dialah yang berbicara binafsihi, secara langsung, yaumal qiyamah, pada hari
kiamat. Hadis itu jika kita baca secara jelas dan gamblang, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri. Artinya Allah sendirilah yang berbicara. Bukan melalui malaikat, tidak, tetapi Allah sendirilah yang berbicara pada hari kiamat. Walaisa an tariqi tablighi ghairihi, dan tidak melalui jalan, ya, penyampaian dengan orang lain. Artinya Allah berbicara itu langsung, tidak melalui perantara. Tidak seperti menitahkan perintahnya, ya, kepada malaikat misalnya lalu disampaikan kepada hambanya, tidak, tetapi Allah sendirilah yang berbicara. Fahuwa takallama wa yatakallamu mata syaa. Dan Allah itu takallama, telah berbicara, wa yatakallamu, dan akan berbicara, mata syaa, kapan saja Allah kehendaki. Ya, jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat Allah yang senantiasa ada pada diri Allah terus-terusan, seperti sifat wajah, ya, sifat tangan, kemudian sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat dzatiyah. Tapi ada sifat-sifat fi'liyah, yang sifat itu dilakukan oleh Allah kapan saja Allah menghendakinya. Seperti sifat kalam, ya. Kemudian yang lainnya. Fakalamuhu subhanahu wa ta'ala qadimun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Li'annahu lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena Allah itu telah dan senantiasa berbicara. Wala yuqalu asbaha mutakalliman ba'da an lam yakun. Dan tidak dikatakan Allah itu berbicara setelah sebelumnya tidak berbicara. Kalau Allah berbicara setelah sebelumnya tidak berbicara, berarti kalamullah itu tidak qadim, ya. Berarti Allah itu seperti makhluknya kalau tidak qadim. Seperti kita ini dulu kan nggak bisa bicara toh. Berarti pembicaraan kita itu tidak qadim. Tetapi pembicaraan Allah, kalamullah, itu qadim, ya. Kalau manusia tuh dia mengalami fase di mana dia tidak bisa bicara. Kalau Allah enggak. Makanya kalamullah itu qadim. Wa tanazzuluhu hadithun wa takallumuhu aidan hadithun bima'na annahu yatakallamu mata syaa wa la yuqalu kaifa. Dan turunnya Allah itu hadis, ya, wa takallumuhu subhanahu wa ta'ala hadis. Jadi turunnya Allah itu ke langit dunia itu hadis, ya, tidak tidak senantiasa qadim. Dan pembicaraan Allah itu aidan hadis, ya, pembicaraan dengan kalam itu berbeda, ya. Kalau kalamullah itu qadim, memang Allah sudah sejak dulu-dulunya itu memang tidak pernah mengalami fase tidak bisa bicara. Tapi apakah Allah berbicara terus menerus? Kan enggak. Allah berbicara itu kapan saja Allah menghendakinya, ya. Mata syaa wa kaifa syaa. Wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikatakan bagaimana firman-Nya Allah, bagaimana caranya Allah berbicara, tidak boleh, karena memang Allah tidak menjelaskan proses bagaimana Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicara tidak dijelaskan. Maka kita hanya meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Adapun bagaimana sifat kalamnya Allah, kita tidak tahu. Ini adalah pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, teman-teman sekalian. Dan beberapa waktu ke depan kita akan, ya, membicarakan masalah ini, masalah asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu berbanding lurus dengan objek yang diilmui. Kemuliaan suatu ilmu berbanding lurus dengan objek yang diilmui,
ya, saya sering menganalogikan ilmu kedokteran manusia dengan kedokteran hewan, mana yang lebih mulia? Tinggal dilihat apa yang dipelajari. Yang dipelajari manusia sama hewan, hewan sama manusia, mulia mana? Mulia manusia. Berarti dalam hal ini kedokteran manusia lebih mulia daripada kedokteran hewan. Ilmu akidah itu lebih mulia daripada ilmu yang lain. Kenapa? Karena akidah ini membahas tentang zatnya Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu adalah zat yang paling mulia. Maka ilmu tentang Allah itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, bila munazi, dengan tanpa ada perselisihan sama sekali. Maka hendaknya kita memiliki perhatian yang penuh, memiliki perhatian yang tinggi terhadap pembahasan-pembahasan akidah, ya, utamanya akidah ahli sunnati wal jamaah. Wala yuqalu ma dama huwa hadithan wa jadidan fahuwa makhluqun, lidzalika yuqalu kalamullahi hadithul ahadi qadimun naw'i. Dan tidak boleh dikatakan ma dama huwa hadithan wa jadidan, ya, selama dia itu baru, ya, hadithan itu baru, jadidan ya baru, fahuwa makhluk, maka dia makhluk. Lidzalika yuqalu, maka dikatakan kalamullahu hadithul ahadi. Kalamullah itu adalah sesuatu yang baru dilihat dari waktu pengucapannya. Qadimun nau'i, tapi dari jenisnya kalamullah itu qadim, memang sejak dahulu. Itu semoga dipahami, ya. Karena memang bahasa Indonesia ini kurang bisa mewakili istilah-istilah dalam bahasa Arab, nggak bisa mewakili 100%. Oleh karena itu, barang siapa ingin memahami ilmu agama ini, tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari bahasa Arab dengan sabar, dengan telaten, dan dalam waktu yang lama. Tidak ada lagi belajar bahasa Arab 24 jam langsung bisa. Metode belajar bahasa Arab 3 hari. 3 hari itu apa? Itu emeng aina tariqu ilal masjid, di mana jalan menuju masjid? Siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya pernah baca di majalah MOP, media pelajar, tahun 98 97, ada jamaah haji di Indonesia itu naik haji, naik bis, sopirnya orang Arab, AC-nya tuh kenceng sekali, dingin. Itu orang satu bis nggak ada yang bisa bahasa Arab. Ada yang ngomong pakai bahasa Inggris. Suruh matikan AC, sopirnya diem aja nggak ngerti. Lalu ada yang ngomong wan gitu, dikiranya di Indonesia, manggil orang Arab itu wan gitu, wan abut, wan apa gitu, wan ACNT innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung sopirnya ngerti, terus dimatikan AC-nya. Itu kan bahasa Arab horor, ya. Al-bardu istaghfaro, dinginnya minta ampun katanya. Dingin kok beristighfar, itu enggak ada. Bahasa Arab mengatakan al-bardu syadidun, begitu. Aduh, dingin sekali, dinginnya minta ampun. Itu terjemahnya dinginnya minta ampun. Al-bardu syadidun, bukan al-bardu istighfaro. Dingin itu beristighfar minta ampun, bukan. Qadimun nau'i li anna Allaha mutakallimun. Qadimun nau' karena Allah itu memang berbicara. Fa kalamuhu qadimun biqidamihi subhanahu wa ta'ala. Maka firman-Nya Allah itu qadim, sesuai dengan kekodiman Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu apa? Yang tidak memiliki awal, dan Allah itu tidak memiliki akhir. Antal awwalu laisa qablaka syai' wa antal akhiru laisa ba'daka syai'. Engkau wahai Allah itu adalah yang maha awal, dan tidak ada sebelum engkau itu sesuatu. Ya Allah itulah yang paling awal, sebelum Allah tidak ada yang melebihi keawalannya Allah. Dan Allah itu maha akhir, dan tidak ada yang melebihi keakhirannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman-Nya Allah itu qadim, sesuai dengan kekodiman Allah subhanahu wa ta'ala, begitu. Wa hadithul ahad, dan firman Allah itu hadithul ahad, itu dia baru dari sisi ahad, dari sisi satuannya. Maksudnya apa? Ai yatakallamu subhanahu wa ta'ala mata sya'a wa kaifa sya'a. Allah itu berbicara kapan saja dan dengan cara yang Allah kehendaki. Begitu. Maksudnya begini loh,
Allah itu sudah memiliki sifat kalam itu memang sudah sejak dulu kala. Dulu kala itu kapan? Wis aja tekon. Karena Allah itu maha awal, laisa qablahu syai'. Ya. Sehingga kalamullah itu qadim. Sudah jadul sejak dulu ya, sudah ada sejak dahulu kala. Tetapi dari sisi ahadnya kalam Allah itu baru. Maksudnya bagaimana? Kan Allah itu enggak senantiasa berbicara terus. Ya kan? Allah itu berbicara kapan saja Allah ingin dan bagaimana Allah ingin Allah berbicara. Seperti itu maksudnya. Ngerti enggak? Berbeda dengan kalamnya manusia. Kalamnya manusia itu tidak qadim. Kenapa? Karena manusia itu dulu pernah melewati fase enggak bisa bicara. Dan kalamnya manusia itu dulu pernah melewati fase kalam manusia itu enggak ada. Lalu menjadi ada. Jadi kalamnya manusia itu hadithun nawu. Ya, seperti itulah pokoknya. Dengar murah karepmu. Saya sudah terbatas juga kemampuan saya untuk menjelaskan. Walaisa huwa kama za'amatil asy'ariyah, dan tidaklah firman Allah itu sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Asy'ariyah. Min anna kalamallahi la yatajaddadu, bahwasanya kalam Allah itu la yatajaddad. Ya, yatajaddad itu secara bahasa artinya update gitu ya. Kalam Allah itu tidak baru. Lah kalau Allah itu berfirman, ya, kemudian tidak berfirman, setelah itu berfirman lagi, bukanlah firman Allah yang kedua ini berarti artinya baru. Baru dari sisi ahadnya, tetapi dia qadim dari sisi nau'nya. Gitu loh. Maksudnya, kok ahad nau iya apa sembuh. Ya, maka dari itu belajarlah bahasa Arab. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, gaya. Saya itu sudah lama mengajar bahasa Arab, itu ada beberapa penuntut ilmu gayanya luar biasa, gemblungnya luar biasa. Kenapa gemblung? Lah ustadz aja ngajari kataba, katabu. Dia siruh menirukan ini meneng wae, kancane kataba dia guru meneng ae ngene. Lah ngapa jelek kok? Wong aku wis sering ngono kuwi. Lah saiki tak takon, sering endi kowe karo ustate? Lah ustaz iki mondok wis bertahun-tahun ngantek bengek apa to? Meniren lambene kataba. Ki ngajari kowe ya kataba, katabu. Engko pengajiane bubrah, engko bikin pengajian lagi kataba, katabu. Enggak pernah jeleh loh. Lah kok ente jadi muridnya kok jeleh? Itu namanya gemblung namanya ya. Kalau suruh menirukan, tirukan. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan hanya pemahaman, tetapi juga pembiasaan begini. Ada satu kisah penuntut ilmu gemblung, luar biasa gemblungnya. Tapi karena waktu itu dia jadi guru saya, jadi aku meneng wae. Guru bahasa Inggris dia. Saya belajar bahasa Inggris sama dia. Dia ngajari saya bahasa Inggris. Dia itu mengkritisi guru-guru bahasa Arabnya dia dulu. Saya dulu belajar bahasa Arab itu nggak berhasil, tapi bukan karena kesalahan saya. Loh kenapa? Kesalahan guru saya. Loh kok bisa gimana? Lah mosok guru saya itu ngajari saya kan IQ-nya tinggi. Wah. Kira do menus iki ya gitu. IQ saya tinggi. Kenapa saya dikajari al ustadu jalisun alal kursiyi? Ayo tirukan. Ustad duduk di atas kursi. Ini kan pelajaran anak TK. Saya nggak butuh seperti ini. Saya itu butuhnya formula, rumus, grammar. Kasih rumus grammar ke saya, kaidah-kaidah nahwu shorab. Cukup, yang lain nanti saya akan praktekkan. Iku wong-weng. Dia menyamakan proses belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Dikiranya nek nanti sudah dapat kaidah-kaidah nahwu shorab itu dia langsung bisa ngomong tartir tur tertor was wis wus wes was gitu. Enggak begitu. Nanti jadinya al-bardu istighfar gitu nanti. Dinginnya beristighfar minta ampun gitu. Ayo silahkan makan di sini ya, bebas, anggap aja rumah sendiri. Afwan Ustadz, ana ghairul ladzid katanya. Saya tidak enak Ustadz. Lah kalau antum ngomong sama orang Arab afwan ana ghairul ladzid, nanti dibales yang mau makan ente siapa gitu. Ana ghairul ladzid, saya tidak enak gitu. Itu namanya bahasa Arab yang diindonesiakan ya, atau Indonesia diarabkan. Lah nek ngono remuk nanti harimau gitu ya. Dino gelem ya. Harimau kan dino gelem. Matahari moto dino gitu.
ya malah rusak dadel duel gitu. Jadi seorang penuntut ilmu itu di antara faktor keberhasilan dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati di hadapan gurunya. Karena al ilmu harbun minal fatal muta'ali kasaili harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan lari dari pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air itu lari dari tempat-tempat yang tinggi. Air itu kan mesti gelendir kan, dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kalau kita sudah tinggi hati dulu, ilmu itu nggak akan mencok. Ilmu akan lari dari kita karena kita menjadi pemuda yang tinggi hati. Itu diantara keberkahan. Kalaupun ada teman saya tinggi hati, sombong tapi juara terus di pondok, itu ilmunya tidak akan berkah. Ya, tidak bermanfaat bagi dia, tidak bermanfaat juga bagi orang lain. Penuntut ilmu yang baik, dia menghiasi dirinya dengan akhlak para penuntut ilmu, menampakkan perhatian, menampakkan sikap rendah hati di hadapan gurunya. Meskipun dia sudah ngerti, dia tetap disuruh menirukan, tetap menirukan dengan penuh semangat. Dari situlah keberkahan itu muncul. Dan kelak kita juga akan diberikan, ya, kalau nanti Allah takdirkan kita jadi ahli ilmu, kita juga akan diberikan murid-murid yang juga berbakti kepada kita. Tapi kalau kita tidak tawadhu di hadapan guru, ya tunggu saja nanti murid-murid kita juga akan celutaan kepada kita. Al-Imam Muhammad Asy-Syafi'i itu punya murid yang bodoh, namanya Ar-Rabi. Itu. Sampai Rabi ini berputus asa, saya diterangkan sampai berpuluh-puluh kali kok enggak paham. Lalu dinasihati oleh Imam Syafi'i, saya aja sebagai gurumu enggak bosan kok ngajari kamu. Kok kamu kok bosan? Jangan seperti itu. Kemudian karena keikhlasan dan ketawaduan Ar-Rabi ini menjadi salah satu murid utamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami'il Mutakallim, Ar-Rabi itu dia tidak berani minum kalau sedang berada di hadapan Asy-Syafi'i. Karena saking sungkannya, saking hormatnya kepada gurunya. Kenapa Imam Syafi'i diberi murid yang begitu berbakti kepada beliau? Karena Imam Syafi'i itu dulu waktu dia jadi murid tidak berani membuka kitabnya di hadapan gurunya Imam Malik dengan cara membuka kitab yang menimbulkan suara. Jadi Imam Syafi'i kalau membuka kitab di hadapan Imam Malik itu dia pelan-pelan gitu. Khawatir ada gesekan suara di kertasnya itu. Alon-alon gitu. Jangan sampai ada gesekan dan menimbulkan suara yang bisa mengganggu gurunya. Itu baktinya Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Kelak kemudian Imam Syafi'i juga diberi murid yang berbakti kepadanya, yang namanya siapa? Ar-Rabi tadi, yang tidak berani minum di hadapan Imam Asy-Syafi'i. Begitulah para ulama kita memberikan teladan kepada kita di dalam proses mereka menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan. Kalamullah itu menurut persangkaan Asy'ariyah la yatajaddad, ya, tidak update. Innama huwa indahum haditsu nafsin. Tetapi kalamullah itu menurut Asy'ariyah hanya haditsu nafsin. Apa haditsu nafsin? Pembicaraan dalam jiwa. Itu loh. Seperti antum sedang batin itu namanya haditsun nafsi. Ya. Dan tidak ada yang tahu haditsun nafsi. Jin itu enggak ada, tidak mengerti haditsun nafsi. Jin tidak ada. Manusia juga tidak ada yang ngerti, wah punya indera keenam bisa membaca isi hati. Bohong. Gedebus kalau ada orang seperti itu. Jin pun tidak tahu pembicaraan yang ada di hati manusia. Jin itu tidak tahu perkara gaib. Jin itu tidak tahu hal gaib. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran. Tatkala Nabiullah Sulaiman memimpin proses kerja yang dilakukan oleh bala tentaranya dari kalangan bangsa jin, manusia, ya, dan hewan-hewan. Nabi Sulaiman duduk, ya, bersandarkan pada tongkat. Lalu Nabi Sulaiman wafat. Dan jin-jin yang bekerja itu, hewan-hewan pasukan Nabi Sulaiman yang bekerja, tidak ada yang tahu kalau Sulaiman wafat. Kemudian rayap itu memakan tongkatnya Sulaiman, lalu tongkatnya roboh, Nabi Sulaiman jatuh. Barulah jin itu sadar dan tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Itu dalil jin itu nggak bisa tahu perkara gaib. Kalaupun tahu itu hasil apa? Hasil mencuri dari langit. Itu pun jarang, karena setelah Nabi Muhammad diutus, ada jin terbang ke langit, dia akan dikejar oleh bintang yang akan membunuhnya.
Jadi taruhannya nyawa. Jin itu kalau mencuri berita langit, kalau berhasil, dia akan membocorkan berita langit tadi kepada wali-walinya dari kalangan dukun. Tapi tidak gratis. Dukun itu harus jadi hambanya setan dulu, harus melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran, baru kemudian jin itu memberi bocoran berita. Makanya kadang-kadang ramalan dukun itu terkadang benar. Satu yang benar, ya, yang 100 keliru dan berisi kedustaan. Seorang yang bijaksana, dia akan meninggalkan, ya, satu kebenaran yang tercampur dengan 100 kedustaan. Khamr itu ya ada manfaatnya, tetapi madaratnya jauh lebih besar, makanya diharamkan. Apalagi 100 banding 1, jelas lebih haram lagi. Bima'na anna Allah takallama bihadzal Qur'ani wa bit-Taurati wal Injili wa ghairiha fi nafsihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Al-Qur'an ini, dengan Taurat, dengan Injil dan kitab yang lainnya, fi nafsihi, di dalam jiwanya Allah. Walam yatajaddad lahu kalamun, dan tidak ada firman Allah yang baru. Li'annahum yarawna anna nuzula kalamillahi Subhanahu wa taala ahadan haditha. Li'annahum, karena mereka itu yarawna, berpendapat, anna nuzula kalamillah, bahwa turunnya kalamullah itu adalah ahad dan haditha, adalah ahad dan hadis baru. Wa nisbatu hadzal munazzal ila Allah min nisbati syai' al muhdats al makhluqi ila Allah, dan menyematkan, ya, sesuatu yang turun ini, karena firman Allah kan turun, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka menisbatkan sesuatu yang turun ini, ya, kepada kalamullah. Masa kalamullah kok diturunkan, kata mereka. Min nisbati syai'il muhdatsil makhluk ilallah, itu termasuk menisbatkan sesuatu yang baru, yang makhluk kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran itu munazzalun, Al-Quran itu diturunkan. Karena kalau Al-Quran itu diturunkan, berarti kita sedang menisbatkan sesuatu yang bersifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Faqalu, mereka mengatakan, idzan, kalau begitu, huwa lam yatakallam waqta nuzulihi, Allah itu tidak berfirman tatkala firman itu turun. Innama kana kalaman fi nafsihi, tetapi firman Allah itu hanya berhenti pada jiwanya saja. Dalam rangka apa, teman-teman sekalian? Dalam rangka menolak sifat kalam bagi Allah. Kalau pertemuan yang sudah kita sampaikan, ya, para ahli bid'ah itu menolak sifat wajah, menolak sifat ketinggian, menolak sifat Allah bisa dilihat, kan gitu, ya. Nah, kali ini mereka menolak sifat kalam bagi Allah. Allah itu tidak berfirman. Masa firman Allah diturunkan ke dunia? Kalau firman Allah diturunkan, berarti kita sedang menisbatkan sesuatu yang muhdats, yang baru, yang makhluk itu dinisbatkan kepada Allah. Itu tidak mungkin. Jadi Allah enggak berbicara. Allah hanya berbicara di dalam jiwanya saja. Maka pembicaraan Allah itu tidak ada suaranya dan tidak bisa didengar, kata mereka. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah, yang mana akidah mereka disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah, dalam hal ini disampaikan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wa yasma'una kalamahu, dan manusia itu bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mata syaa wa kama syaa, kapan saja dan seperti apa, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bantahan, ya, bagi sebagian ahli bid'ah yang mengatakan firman Allah itu tidak ada, firman Allah itu tidak bersuara. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, wa inistajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika mereka ingin mendengar, kasih kesempatan agar mereka bisa mendengar kalamullah. Berarti kalau bisa didengar itu ada suaranya enggak kalamullah itu? Ada suaranya. Masa Allah bersuara? Nek bersuara njur kepiye? Ora sah ditekoni njur kepiye? Cukup diimani. Dan suara Allah sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu.
Wa hadhil falsafatu khata'un 'azim. Cara berpikir ini adalah cara berpikir khasnya orang-orang filsafat. Orang-orang ahli kalam yang senang muter-muter otak itu loh. Yang kemarin kita sampaikan, musik itu adalah setiap suara yang mengandung nada. Ya, jadi kalau kita ngomong itu ada nadanya, maka itu adalah musik. Ya, kipas angin bergerak bas-bas itu ada nadanya, berarti kipas angin itu musik. Kalau kamu mengharamkan alat musik, berarti kipas angin haram, kamu nggak boleh ngomong. Itu cara berpikir orang-orang apa? Filsafat kan begitu. Ya, itu cara berpikir orang-orang ahli filsafat. Dan cara berpikir seperti ini adalah metodenya orang-orang Yunani kuno. Ya, dari kalangan Sokrates, Aristoteles, guru besarnya namanya Plato. Kalau kita bukan pengikut Plato, ada nggak orang ngamen bawa suara kipas angin? Ya, wiki ngopo? Aku ini ngamen kok. Lah ngamen kok orang nggawa alat musik? Wah, ora ngerti goblok iki. Ini musik itu definisinya setiap suara yang mengandung nada. Harungokno suara kipas angin iki ra eneng nadane to. Ini alat musik. Jadi aku ki ngamen nggawa kipas angin nggawa alat musik. Ditutuki wong patang pasar kowe ngomong ngono gitu. Bener apa enggak? Jadi kalau kita mengikuti gaya berpikirnya orang-orang ahli kalam itu, kita malah melu-melu edan. Melu-melu ora wa. Kipas angin dibilang musik, suarane wong dibilang musik, orang ngaji Al-Qur'an dibilang musik mengandung nada. Naudzubillah min dzalik. Nah, termasuk cara berpikir mereka itu menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, menolak sifat kalam, sifat ketinggian bagi Allah. Ahli sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ahli sunnah menetapkan apa yang Nabi tetapkan di dalam hadisnya, ya, dan mengimaninya dengan tanpa bertanya bagaimana kalamullah itu, bagaimana turunnya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana kakinya Allah. Jangan tanya. Karena Imam Malik bin Anas sudah memberikan satu kaidah, al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa itu maklum, tangan itu maklum, kalam itu maklum, ya, kaki itu maklum. Wal kaifu majhulun, bagaimana sifatnya Allah kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani sifat-sifat Allah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang sifat Allah itu adalah sebuah kebid'ahan di dalam agama. Karena memang para sahabat juga nggak ada yang bertanya seperti itu. Mereka langsung menerima, beriman, sami'na wa ata'na begitu. Hadhihi al-falsafatu khata'un 'azim. Cara berpikir ala-ala filsafat ini adalah merupakan kekeliruan yang besar. Lianna ma'addaha anna hadzal Qur'an al-mutajaddida nuzuluhu fi ahdin nubuwati walladhi huwa baina aydina al-an makhluqun. Karena konsekuensi dari omongan mereka itu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu al-mutajaddid nuzuluhu, yang senantiasa update turunnya itu fi ahdin nubuwah, itu hanya ada di zaman nubuwah, ada di zaman nabi, ada di zaman kenabian. Walladzi huwa baina aidinal an, adapun Al-Qur'an kalamullah yang ada di zaman sekarang ini makhlukun, adalah merupakan makhluk. Itu konsekuensi rusak dari teori orang-orang ahli filsafat tersebut. Ala anna kaunahu subhanahu wa ta'ala mutakalliman mata syaa, dan bahwasanya kondisi Allah yang berbicara kapan saja Allah kehendaki, sifatu kamalin, merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau ada manusia nggak bisa bicara, itu manusia sempurna apa manusia yang kurang? Kurang kan? Apalagi Allah kok raisa ngomong itu loh. Menurut persangkaan orang-orang Asy'ariyah itu, Allah tidak punya sifat kalam. Kalamnya Allah itu hanya kalamun nafs, pembicaraan dalam jiwa. Allah nggak bisa ngomong secara dhahiriyah, secara langsung. Lah berarti orang-orang Asy'ariyah itu sedang menyembah Tuhan yang apa? Yang tidak sempurna, kan begitu. Hasya wa kalla, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu. Allah memiliki sifat kalam dan itu merupakan sifat kesempurnaan. Fahal yasugu an tatasawwar annaka tatakallam mata syi'ta wallahu ya'jizu an dzalik. Apakah bisa digambarkan kalian itu bisa ngomong kapan saja, sementara Allah nggak bisa ngomong? Sementara Allah pembicaraannya hadithun nafsi, hanya omongan di batin,
itu sama saja menuduh Allah itu bisu. Naudzubillahi min dzalik. Iya, Allah itu nggak punya sifat kalam. Kalamnya Allah adalah hadithun nafsi. Itu sama saja menuduh Allah itu bisu. Kalau ada manusia bisu, itu jelas sifat kekurangan itu. Apalagi Allah kok bisu, itu penghinaan besar-besaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengikuti cara berpikir, alur berpikirnya orang-orang filsafat itu ruwet. Ya, semuanya serba ruwet. Semua agama sama, yang penting tujuannya baik. Filsafat itu semuanya kok digulai. Apa makna filosofis dari omongan penjenengan ini? Kenapa kok memilih nama ini? Misalnya dia buka warung mie ayam namanya mie ayam buto galio gitu misalnya. Atau es buto hijau. Atau bakso pocongan. Waduh, jenenge kok elek-elek toh. Ada bakso setan, ada nasi goreng iblis misalnya. Kok dicari apa makna filosofis gitu? Kok mesti dicari makna filosofis? Makna filosofis itu yang saya pahami ya, wong sing sak elek-elek iki iso dadi ketok apik begitu. Apa makna filosofis dari perzinahan itu? Oh, dia adalah simbiosis mutualisme dalam rangka untuk yaitu mensosialisasikan makna dari sebuah gotong royong. Aduh. Remuk itu. Kok semuanya dicari makna filosofis, itu dadel duel nanti. Wong mendem itu juga ada makna filosofisnya nanti. Iya. Jangan sering-sering pakai makna filosofis. Yang baik menurut syariat itu kita yakini baik, yang buruk menurut syariat itu kita yakini sebagai sebuah keburukan. Begitu ya. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini, karena memang pembahasan poin ini tentang kalamullah ini agak panjang ya, ada beberapa halaman. Kita bagi menjadi 2 sesi. Semoga pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan pembacaan tentang bab ini. Kemudian sebagaimana biasa, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah masuk. Afwan, saya ingin bertanya, jika di hati kita muncul sifat kesombongan, akan tetapi sudah kita lawan semampu kita, apakah kita masih mendapat dosa? Tidak ya. Kalau memang kita sudah melawannya dan berdoa kepada Allah agar disucikan jiwa kita, disucikan hati kita, ya kok ternyata kesombongan itu masih ada, itu kita tetap harus melawan. Selama kita hidup kita tetap harus melawannya dan tidak boleh apa? Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Tapi kalau saya sudah melawan tapi masih ada, saya sudah tapi kemudian kita putus asa, udahlah enggak usah dilawan, dinikmati aja. Ya berarti kita berdosa. Jadi upaya melawan itu harus senantiasa ada selama hayat masih dikandung badan. Kalaupun kemudian kita meninggal dalam keadaan kita sedang melawan kesombongan itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melawannya kita betul-betul ikhlas karena Allah, mesti kita akan bisa melawannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami tunjukkan kepada dia jalan kami. Jadi kalau sungguh-sungguh mesti gagal, diulangi lagi, gagal, diulangi lagi. Seperti waktu kita belajar berjalan dulu. Kalau antum belajar berjalan tiba bluk, setelah itu ragil majarna ya ngesot selawase. Bener apa enggak? Naik sepeda kan juga gitu. Nah, sepeda tiba bluk, naik lagi tiba bluk gitu. Belajar renang juga begitu. Belajar renang pindho kelelep terus kapok, ya enggak akan bisa berenang gitu. Aku ngombene aku anggere belajar renang blending terus ya aku. Ngombene okeh yang. Akhirnya enggak mau. Saya itu kalau belajar renangnya blending, saya enggak mau berlebih-lebihan. Saya minum itu secukupnya aja. Ya nek dalile ya ya. Maka selamanya tidak akan bisa. Kemudian yang ketiga, di antara tips melawan kesombongan di dalam kesombongan itu apa toh disebutkan oleh Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Ada dalil, wah pokoknya saya nggak suka dengan dalil, nggak cocok dengan keinginan saya, sombong dia. Sebagaimana Fir'aun. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Setiap kali kita melihat orang, wah wong rupane letek ngono kayak bodoh. Ya cik mending aku niki yang rada ganteng sithik ya toh.
Tur yo aku ki elek rada ganteng sithik iki rada pinter mletik sithik. Lah nek kono ki blas ya naudzubillah. Meremehkan orang. Nah, ketika kita ada pikiran seperti itu, maka kita mengingat-ingat aib-aib kita dan kita husnudzon kepada orang ini meskipun dia bodoh, barangkali dia itu memiliki sifat tawadhu. Saya pernah melihat tetangga saya, orangnya memang bodoh, orang jadul yang nggak pernah sekolah. Dan dia sudah tua. Bayangkan ya, saya bertamu ke rumah beliau, ke rumah anaknya beliau. Anaknya duduk di kursi, saya duduk di kursi. Karena sikap tawaduknya dia yang luar biasa itu, simbah-simbah itu, dia duduk di depan saya itu deprok tepos gitu loh, seperti sinden itu. Ngaturi kasugengan nggih Mas. Wah, saya dingonokke aku langsung glosor medhok aku langsung. Lah ini piyai sepuh kok ngene gitu loh. Barangkali seseorang itu memiliki sifat tawadhu yang tidak kita miliki. Barangkali orang ini ahli jannah sedangkan ilmu yang kita miliki tapi kita sombong, kita ahli neraka. Kita mikir-mikir seperti itu ya. Ikut tuh keterangan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan orang Jawa itu karakter aslinya dia suka tawadhu. Nek ndelosor luar biasa. Orang Jawa itu. Enggak usah kula derekke ngangge gerobak kula. Waduh. Arep diracuk iki aku. Ternyata Pajero. Waduh. Panas njaba jero. Jadi mobil itu disebut gerobak. Monggo katuran pinarak ten sudung kula. Sudung itu apa? Gubuk toh. Antum ngertinya gubuk toh? Setelah saya cek di kamus Bau Sastra Basa Jawa, sudung itu omah celeng. Kandang babi. Jadi orang Jawa itu biasa menyebut rumah miliknya itu kandang babi. Kandang babi ki resik apa lutuk? Lutuk. Monggo pinarak ten omah kula yang wujudnya tuh seperti kandang babi. Ketika kita datang, waduh lantai 3. Omahe magrong-magrong. Lah nek kaya ngene wae kandang babi, kandange menungso njur kok ngopo aku. Iya, seperti itu orang Jawa itu seperti itu. Iya. Pertanyaan disusul kok horor. Ya, ringkes tapi horor. Jika kita donor ASI dan untuk bayi yang sama yaitu laki-laki, apakah bila menjadi saudara persusuan apa hukum syariatnya? ASI yang menyebabkan adanya pertalian darah itu adalah bayi itu menyusu dengan sampai puas ya, dan dia melepas puting yang dia susui itu, melepaskan karena keinginan sendiri, bukan karena urung waras dicepot gitu. Dia bayi itu menyusu dengan puas ya, dengan 5 kali susuan. Maka bayi itu menjadi anak susuan dari ibu yang menyusuinya. Dan anak-anak dari ibu susu tadi itu menjadi saudaranya si bayi. Kalau anaknya ibu susu itu ada yang wanita, kelak ketika dewasa tidak boleh dinikahkan itu. Karena statusnya mahram. Gitu. Statusnya mahram. Lah kalau ternyata bayinya itu laki-laki ya, bayi yang disusui itu laki-laki, kemudian bayinya ibu yang menyusui laki-laki, ya statusnya gimana? Statusnya mereka adalah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Kalau wanita ya tidak boleh dinikahkan, tapi karena sama laki-laki, konsekuensi hukumnya apa nanti bisa dicek lagi. Hukum saudara laki-laki dengan saudara laki-laki kandungnya itu apa saja hukum syariat itu, maka itu pula yang berlaku kepada saudara sepersusuannya. Tetapi itu tadi menyusunya sampai 5 kali dengan puas ya. Wallahu taala alam. Apa ini? Tendir. Apakah dosa itu termasuk tendir ya, Bang? Takdir ya? Apakah dosa itu termasuk takdir, dan apakah seseorang yang ditakdirkan berbuat dosa masuk neraka meski masih bisa merubah takdir tersebut? Apakah dosa itu takdir? Iya. Dosa, ibadah, semuanya itu telah ditakdirkan. Kita itu masuk neraka atau masuk surga sudah ditakdirkan. Tapi ada tapinya, kita tidak mengetahui takdirnya kita. Tahu nggak besok kita itu akan beramal soleh apa amal buruk? Nggak tahu kan? Karena kita tidak tahu, kita punya kewajiban meraih surga itu semaksimal mungkin, berupaya.
Dan merupakan kesesatan seseorang itu melakukan perbuatan dosa lalu berdalil dengan takdir. Kowe kok mendemi ngopo? Aku mendemi wis takdir. Bener yang sudah berlalu. Kamu masa-masa mendemu yang sudah berlalu itu takdir. Kenapa? Karena sudah terjadi. Tapi yang akan datang itu kan belum terjadi. Jangan dikatakan itu takdir. Lalu pasrah, nggak ada upaya. Wong Nabi mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berusahalah. Manusia itu akan diberikan taufik jika dia berusaha, diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Dalam urusan dosa kok takdir, tapi ketika diuyak kirik enggak mau ngomong takdir. Wah neng kirik apa herder. Kirik herder dhuwure sak meter. Gede telung dina rong dipakani. Antum sedang nongkrong sama temen. Kirik itu berlari ingin menggigit. Ayo melayu dul. Rasah nek takdir rak ya ora dipangan. Apakah begitu? Mesti antum jerantal toh? Mesti antum berusaha toh? Kenapa antum berusaha lari dari anjing? Kenapa tidak berusaha lari dari neraka? Kenapa pasrah dengan takdir? Nek omahmu kobong rasah metu santai wae, Bro. Wayahe mati gosong, Bro. Wayahe selamat engko rak ya udan. Apakah begitu? Mesti antum jerantal, bener gak? Kenapa jerantal? Untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Kenapa tidak jerantal dari neraka? Kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Gitu ya. Semoga bisa difahami bagi penanya yang tulisannya cilik-cilik ini. Lembut banget tulisannya. Ora apa-apa Mas Abiti bolo dhewe kan. Cah cilik guyune beda dhewe. Orang tua berwasiat jangan sampai menjual rumah ini setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, apakah kami anaknya boleh menjual rumah tersebut? Jika tidak boleh, sampai kapan wasiat tersebut berlaku? Itu wasiat yang keliru, ya, mengharamkan sesuatu yang halal di dalam agama Islam. Misalnya orang tua memberikan warisan berupa rumah ya. Saya tanya, menjual rumah itu halal apa haram? Halal toh. Ketika orang tua mengatakan haram, tidak boleh rumah ini dijual, boleh nggak kita mentaatinya? Jawabnya tidak. Artinya ketika orang tua sudah meninggal dunia, wasiat itu tidak berlaku karena dia wasiat yang menyelisihi syariat, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ane anaknya keliren ngeleh, sementara omahe gede magrong-magrong, nggak ada pekerjaan, misalnya pandemi, nggak boleh dijual, terus anaknya mati kelaparan, siapa yang dosa? Orang tuanya. Tapi rumah yang gede itu bisa dijual, ya, duitnya bisa dibelikan rumah yang lebih kecil, sisa duitnya bisa gunakan untuk modal berusaha. Setelah bondone oke, bisa beli rumah lagi yang lebih besar. Maslahat, manfaat itu. Sehingga wasiat orang tua tadi tidak berlaku lagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam. Jika ada orang yang berhutang kepada saya, sudah beberapa lama tidak dilunasi dan saya sudah mengikhlaskan dalam hati, apakah yang berhutang tersebut sudah lepas dari tanggungan dosa atau perlu saya nyatakan langsung kepada yang bersangkutan? Iya, dinyatakan langsung, no. Ya, Mas, saya sudah putihkan hutang sampean, sudah saya anggap lunas, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi saya, dan itu merupakan amal soleh yang luar biasa sekali banget, nemen. Ya, menganggap lunas. Tetapi menganggap lunasnya itu beda loh, kepepet dengan ikhlas itu beda. Ya. Nah, ikhlas itu memang sejak awal karena wah aku sulit sekali nggak bisa, ya wis nggak usah dilunasi, sudah saya anggap lunas. Tapi kalau kondisinya jane aku ki ya ora ikhlas, lah piye ditukah-takih. Ditukah-takih yo ora iso nyaur piye ya. Upama iso tak jaluk ning piye dijaluk ya ora iso. Ya wis lah tak ikhlaske lah, iku kepepet gitu. Beda, kadarnya beda, kadar pahalanya beda. Itu juga berpahala, tetapi tentu tidak sama dengan orang yang dari awal sudah mengikhlaskan dan diberitahu. Kenapa? Memasukkan kabar gembira di hati orang yang beriman itu amal soleh juga. Wis dianggap ikhlas kono sing mikir cek bentoyong, aduh hutangku cek akeh, kayak besok piye pikirane rekoso akhire lara mati. Sedangkan sudah saya anggap lunas ya. Oh, Masya Allah, matur nuwun, jazakallah khair, mugi-mugi panjenengan usahanya lancar dadi sugih mlebu swarga. Kan bahagia dia. Alhamdulillah. Kenapa kabar gembira itu tidak kita sampaikan? Sampaikan itu.
Kalau memang kita ikhlas. Jane aku ora ikhlas wis ben. Ya disaos syukur ora ya wis. Ya itu berpahala cuman tidak sama kadar pahalanya ya dengan orang yang kedua tadi. Kasih tahu ya kepada orang itu supaya dia tidak kepikiran lagi, tidak terbebani lagi. Kita dalam keadaan sholat jamaah, kemudian salah satu jamaah pingsan, mana yang dianjurkan? Tetap melanjutkan sholat atau menolong? Atau jika terjadi gempa maupun bencana alam lain, bagaimana? Tetap melanjutkan sholat atau menyelamatkan diri? Pingsannya itu perlu dirinci. Jika pingsannya itu mengakibatkan sesuatu yang madharat dan bahaya bagi dia, maka kita perlu membatalkan. Contohnya misalnya dia sholatnya itu tepat di belakang tiang itu, dan dia sudah makliut gitu, dan kita tahu kepalanya masih kejebles itu, pojokan itu, dan bisa bentet itu. Kepalanya bukan itunya ya. Kepalanya bisa bentet, maka kita harus segera sikap membatalkan sholat untuk nyatok. Ya, tahu nyatok? Nyatok itu bahasa Indonesia apa? Menyatok gitu ya. Menampani. Menampani ya Jawa, Pak. Menangkapi dikecerek mburi, polisi menangkap. Polisi menangkap copet, itu menangkap. Itu apa itu? Menyatok ya. Ya dia jatuh langsung kita dengan sigap segera menyatok. Wabil khusus kepalanya ya. Atau kalau tangan kita nggak bisa menjangkau, minimal ndasi kita tendang begitu. Supaya kepalanya tidak kejebles. Boleh nggak menendang kepala itu? Tidak boleh secara asal, tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa orang, bukan hanya boleh, harus itu. Karena arep nyatok tangannya ya wis ra tekan yang paling dekat kaki kita, gajul ngono. Supaya tidak bendet sirai. Tapi kalau sekiranya dia tuh jatuhnya itu, kan ada orang jatuh pingsan itu semerepet alon-alon, ada apa enggak? Ada. Jadi semerepet iki golek enggon gitu loh. Wong semerepet semapet tok golek enggon iki lho iso. Golek enggon penak, enggon empuk ya toh syukur ning warung soto. Kowe iki nek semerepet mbok ngomong ngono. Ada sebagian orang semerepetnya itu dia berproses, tidak langsung pet hilang itu enggak, berproses. Ketika dia sudah mulai melemah itu dia langsung golek enggon. Ya, ketika dia langsung jatuh di situ, enggak apa-apa kita melanjutkan sholat. Wong dia sudah aman itu. Nanti selesai sholat baru kita tangani. Tapi kalau kondisinya itu darurat ya harus segera diselamatkan ya kita membatalkan sholat. Berkenaan dengan gempa, saya pernah mengirim pertanyaan langsung kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala ketika terjadi gempa Lombok itu loh. Itu ada video viral ya, seorang imam gempa gitu, dia cuma gojaan gojaan tembok, makmumnya sudah lari kabeh, imamnya tetap di situ. Kata Syekh boleh seseorang membatalkan sholatnya ya untuk menyelamatkan menyelamatkan diri. Itu, dan itu bukan hanya Syekh Ali bin Hasan saja yang berfatwa seperti itu, banyak para ulama sunnah yang lainnya memfatwakan bolehnya seseorang membatalkan sholat ketika terjadi bencana, misalnya banjir atau gempa atau kebakaran, dia boleh membatalkan sholatnya, kemudian nanti diulangi lagi sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah jodoh itu ada ciri-cirinya? Ciri-ciri secara umum ada, secara khusus wallahu alam ya. Ciri-ciri umum nek yang lanang ya wedok. Itu kan ciri kan. Semua lanang jodohnya lanang itu bukan ciri-ciri ya. Itu ciri-ciri umum seperti itu. Adapun ciri-ciri gaib iki wetone kudu ndak ada. Enggak ada. Itu perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ini selisih sama istri saya 9 tahun loh. 9 tahun itu berarti ketika saya itu sudah bekerja, dia itu masih SD. Mungkin masih kelas 4, kelas 3 itu. Ketika saya sedang bekerja di Bekasi itu saya pernah ngomong sama teman saya namanya Kang Sidik dari Terucuk itu. Kang, kira-kira calon bojoku sumbene saiki lagi ngopo ya? Ternyata waktu itu dia kelas 3 SD. Agak gatreng apa ya? Ya itulah rahasia ilahi ya. Tidak ada yang kita tahu.
Dan nggak terlalu penting juga untuk mengetahui ciri-ciri jodoh. Yang terpenting itu ndang ditembung. Wat sat-set gitu loh. Karena das-des gitu loh. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Ada itu orang nador itu, ikhwan itu nador, diantar sama temennya. Akhirnya si akhwannya sudah mau, si ikhwan itu ragu-ragu tuh gimana ya. Akhirnya malah dipek sing nganter nador dia itu. Horor gue. Iya, jadi akhwat itu biasanya cari mana yang cepat ya. Adapun yang guru menggantung itu tidak suka ya. Jangan tanya ciri-ciri jodoh, langsung cari jodohnya. Gitu. Iki lanang to iki? Iku japri aku. Waduh. Apakah di akhirat kelak kita berbicara menggunakan bahasa Arab? Bagaimana mengobati hati yang terasa kosong dan kehilangan tujuan? Kata para ulama iya. Karena nas-nas yang menceritakan kejadian di akhirat kelak tentang Allah berbicara, mengajak bicara hambanya, kemudian Nabi yang meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya, itu semuanya disampaikan dengan bahasa Arab. Konsekuensinya adalah pembicaraan di waktu itu dengan menggunakan apa? Bahasa Arab. Wallahu taala alam. Meskipun tidak ada dalil yang tegas secara jelas bahwasanya nanti di sana adalah bahasa Arab. Yang selanjutnya mengobati hati yang kosong dari tujuan. Itu sebetulnya karena lemahnya iman, teman-teman sekalian. Membuktikan bahwa yang perlu dikasih makan itu bukan hanya raga. Saya yakin si penanya ini mungkin dia badannya sehat ya. Dia bisa datang ke sini berarti kan sehat. Kalaupun loro ya mumet-mumet sidik wajar ini. Tapi secara umum dia sehat. Tapi kenapa hatinya kosong? Itu al-jawab, karena rohaninya dia lapar. Jiwanya lapar, haus. Keimanannya kering, kerontang. Sehingga jiwanya terasa kosong, seperti nggak ada tujuan hidup. Nah, orang seperti ini rentan dikenai waswasah syaitan. Ya, makanya di dalam suratun Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Setan yang senantiasa melontarkan was-was di dada-dada manusia. Itu sebabnya karena kekosongan hati. Jiwanya kosong, jiwanya kering. Ya, karena keimanan yang lemah. Kenapa? Ada banyak faktor. Dosanya saya apa? Loh, jangan begitu, Mas. Kok menungso kok tanya dosa saya apa ya Allah, kesalahan saya apa? Banyak dosa kita itu. Kemarin saya menyampaikan pengajian judulnya panen pahala di waktu subuh. Disebutkan di sana itu ada hadis. Sebelum manusia tidur, setan itu memberi 3 ikatan pada diri manusia. Setiap satu ikatan, setan mengatakan alaika lailun tawil farqud. Wahai jiwa, kamu memiliki malam yang panjang sekali, maka tidurlah. Kalau seorang muslim bangun, kemudian dia berdoa, lepas satu ikatan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Ketika dia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu. Kadang hati manusia lemah, kering. Lawang bedino ditaleni setan, ra tau diculi. Lalu dia mengatakan, dosa saya apa ya Allah? Weh lah bocah. Kok berkata dosa saya apa? Saya yo bangun lalu wudu lalu sholat. Berarti kan masih tersisa satu ikatan. Dan tersisa satu ikatan itu bertahun-tahun, Mas. Itu ngefek ke hati kita. Ya. Sehingga tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulubu. Ketahuilah dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Gimana cara memulainya? Saya sudah sering mengatakan zikir yang diajarkan Nabi itu banyak. Koleksilah satu demi satu. Apalkan satu, diamalkan. Kalau sudah terbiasa, tambah lagi satu. Ya. Contohnya zikir misalnya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah kulino terbiasa, tambah lagi mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau masuk WC baca bismillah, mau lepas baju baca bismillah. Ringkeskan, apakah perlu menghafal bismillah ki? Bismillah kan ada program tahfidz tersendiri untuk menghafalkan bismillah. Lagi menungso paudu.
Bismillah itu kan nggak perlu energi untuk menghafalkannya. Tinggal kita memiliki kemauan apa enggak sebelum minum baca bismillah. Seperti itu, lambat laun kita membiasakan diri dengan berzikir, naik kendaraan baca doa, mau pergi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Barang siapa baca doa ini maka dia telah dicukupi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi-sisi yang tidak tertangkap oleh kita. Ngerti ini kita ngerti, hatiku kok gersang begini, hatiku kok kering, tidak ada tujuan hidup, kenapa saya merana. Selanjutnya Al-Quran. Dibaca nggak Al-Quran antum itu? Itu merupakan obat hati. Ya, sholat 5 waktu, biasakan diri berzikir, ya, ada wirid harian Al-Quran, itu nanti akan terasa berat, iya. Berat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau kita paksa terus, lama-lama jadi nikmat dan kehidupan kita menjadi berbahagia. Saya menyarankan membaca kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang Al-Wasailil Hayatil As-Sa'idah, sarana-sarana untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia. Dan saya tekankan bahwa yang butuh makan bukan hanya raga kita, tapi rohani kita juga butuh makan. Sebetulnya nasihat yang disampaikan mbah-mbah itu udah bagus itu, ya. Apa itu? Tombo ati iku 5 ing wernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Terus apa lagi ya? Zikir wengi ingkang suwe, weteng luwe, apa itu? Weteng sira ingkang luwe wong kang soleh kumpulane. Yang keempat, yang kelima apa? Salat wengi lakonono. Itu betul itu. Tapi ora usah antum nyanyi rasa. Langsung dilakoni gitu aja. Itu nanti insya Allah akan membuat kehidupan kita jadi lebih bermakna, kita berbahagia. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, jannati fi sadri, surgaku itu ada di dalam dadaku. Bayangkan, zikirnya Ibnu Taimiyah dari selesai subuh itu sampai menjelang zuhur itu baru selesai. Zikirnya, duduk zikir, dia baca zikir-zikir yang maksur dari Nabi, banyak sekali beliau baca. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pengen menemani gurunya berzikir, dia berzikir ngantek padang jinglang matahari memanas, kok rampung-rampung. Akhirnya beliau pulang. Menjelang sholat zuhur itu beliau datang, gurunya Ibnu Taimiyah masih berzikir, beliau nunggu lagi duduk di belakangnya. Setelah selesai berzikir, Ibnu Taimiyah menoleh, ditanya, kenapa engkau berzikir sampai selama ini wahai Syekh? Kata Ibnu Taimiyah, hadhihi ghadwati laulam ataghadda saqatat quwwati. Ini adalah sarapanku, ini adalah makanan jiwaku. Seandainya jiwaku tidak dikasih makan, akan tumbanglah kekuatanku. Ibnu Qayyim, ulama sekali berbeliau, itu satu ketika menghadapi masalah-masalah dunia ruwet. Beliau hanya sekedar berkunjung kepada Ibnu Taimiyah, melihat beliau itu langsung seperti mendapat suntikan energi lagi. Saya itu kalau ketemu Ibnu Qayyim ketularan semangatnya, semangat lagi untuk berdakwah lagi. Kenapa? Karena memang berkah itu ya bisa nyiprat, sebagaimana laknat itu bisa nyiprat. Jangan dekat-dekat orang yang suka ahli maksiat, bisa kecipratan laknat kita. Dekatlah dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan, agar kita itu apa? Terciprat keberkahan. Dari situ simbah-simbah mengatakan wong kang soleh kumpulono. Begitu, bukan wong kang gendro kumpulono, enggak. Ya. Saya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan, kesabaran kepada saya untuk menjalani sarana-sarana mewujudkan kehidupan yang berbahagia. Semoga pula antum juga mendapatkan hal yang serupa. Allahumma amin. Jika kita sholat, apakah boleh menjamak sholat ketika akan berangkat safar? Dan apabila sudah pulang, bolehkah menjamak ketika tiba di rumah? Wallahu a'lam ya, yang saya pahami menjamak qashar secara khusus. Kalau jamak sesekali boleh. Kalau qashar itu khusus untuk orang safar. Khusus untuk orang safar ya ketika seseorang itu berada dalam kondisi safar. Lah kalau neng omahe safar Pak Urung? Belum toh? Ya berarti jangan. Tapi nanti kalau mau sholat kok ya belum masuk, kalau nanti berangkat safar kok keretone ra mandek atau bise ora mandek, itu ada dua. Antum boleh menjamak. Nabi itu pernah menjamak dengan tanpa ada uzur. Jadi menjamak itu sesekali boleh. Tapi kalau qashar khusus untuk orang safar. Itu satu solusi.
Solusi yang kedua, antum boleh sholat di atas kendaraan. Loh, katanya sholat di atas kendaraan itu hanya boleh untuk sholat sunnah, iya. Tapi dalam kondisi darurat, ya antum naik pesawat, berangkat belum masuk, ketika sudah di atas sudah masuk waktu sholat, nanti kalau turun waktunya sudah habis, ya udah sholat di atas pesawat dengan duduk. Dengan cara apa? Tayamum. Lalu sholat sambil duduk sebisanya dengan isyarat. Itu solusi. Terus kiblatnya bagaimana? Bukankah menghadap kiblat itu merupakan syarat? Iya, syarat sah seseorang itu menghadap kiblat. Sedangkan pesawatnya itu terbangnya ke arah kidul misalnya, ngidul terus ora belok-belok. Ya, mengikuti arahnya pesawat. Nggak mungkin pesawat ngidulan tuh arep ngulon, mingar-minggir malah kabur malah. Ya, karena itu dalam kondisi apa? Sulit. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, kesulitan itu menyebabkan datangnya kemudahan. Wallahu a'lam. Ini sudah tadi. Bagaimana sikap kita jika bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak fasih, sedangkan hanya ada satu masjid di daerah tersebut? Daerah apa? Dusun. Nah, kalau kita keluar dusun itu kan itu juga daerah toh. Kan tidak adoh toh. Iya. Kita keluar dusun itu jauh apa enggak? Enggak toh. Lah kan lebih jauh, ngerti nek lebih jauh, tapi kan masih bisa ditempuh. Itu maksudnya. Ya. Kecuali antum hidup di negeri kafir itu masjidnya jarang-jarang. Lah nek isih ning Klaten masih di Pulau Jawa itu masjid yo akeh. Enggak ada di kampung kita, di kampung lain itu ada masjid. Dan itu bisa kita tempuh cerak gitu loh. Sak kelurahan ini dijik cerak. Ya, Ibnu Ummi Maktum itu buta loh jalan ke masjid. Itu kata para ulama kalau dikira-kirakan mungkin itu dia melewati hutan, dan hutan itu diperkirakan masih ada binatang buas loh. Nek ngelewati ngalas untuk menuju masjid kira-kira ada apa orang ngelewati alas itu? Jauh berarti. Padahal buta, nggak ada yang nuntun. Kemudian dicatek macan piye? Kata Nabi, kamu masih bisa mendengar adzan? Bisa. Kalau begitu wajib datang ke masjid. Loh, orang Ibnu Ummi Maktum ya tidak ada penglihatan dan dia tidak ada yang menuntunnya, harus melewati hutan, tetap diwajibkan sholat. Apalagi kita bisa melihat, bisa naik motor. Ya. Di daerah itu hanya ada satu masjid. Ya ke daerah yang lainnya kan ijik cerah. Kalau di Pulau Jawa itu insya Allah saat doa-doa masih cerah. Yang kedua, imam yang tidak fasih itu perlu dirinci. Jika bacaannya tidak fasihnya itu sampai merubah makna, dan perubahan makna itu terjadi pada suratul Fatihah, maka tidak sah kita sholat di belakang dia, harus nyari imam yang lain. Ya, tapi kalau tidak fasihnya itu tidak sampai merubah makna, itu tetap sah sholat di situ, hanya saja mengurangi keutamaan. Seperti itu. Terus bacaan yang sampai merubah makna itu yang bagaimana? Ya, antum perlu belajar tajwid dan belajar bahasa Arab supaya bisa mengetahui mana yang merubah makna dan mana yang tidak. Gitu ya. Jangan mempersulit dirilah. Sekiranya bacaan itu masih bisa, maknanya itu tidak berubah, ya tetap kita sholat di situ. Apalagi kalau kita tidak sholat di situ malah nanti timbul fitnah lagi. Kayak aliran opor, agelam sholat di masjid kampung ini. Ya, yang kedua, sejauh-jauhnya jarak masjid di daerah lain itu masih bisa ditempuh. Ya, 15 menit, 30 menit, kalau naik motor bisa lebih cepat lagi. Ya, saya melihat ini bukan sebagai sebuah kendala. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya umumkan malam ini ya, bahwasanya nanti hari Ahad kita ada tabligh akbar di masjid ini bersama Ustadz Amin Nurbaith hafizahullah ta'ala. Diharapkan kedatangannya meskipun udan teko ya karena kita ada tamu dari luar. Masa tamu ini teko awake dhewe sing di omah ra teko, kita yang warga Klaten malah tidak datang. Ya, teman-temannya diberitahu, diajak bahwasanya hari Ahad ya ba'da Isya kita ada tabligh akbar di masjid khusus ikhwan. Ya, pembicaranya Ustadz Amin Nurbaith hafizahullah. Tema yang dibawakan adalah perbuatan-perbuatan yang merusak tauhid. Itu saja tambahan pengumuman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.